Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat Fasyar rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai hari ini kita masih bisa menghirup udara yang Allah berikan kepada kita. Kita masih bisa melihat keindahan alam semesta. Kita masih bisa mendengarkan berbagai macam suara. Singkat kata, walau bagaimanapun situasi dan kondisi kita pada hari ini, maka sepantasnya dan sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmatku padanya. Dan barang siapa yang kufur, ingat, azabku amatlah pedih. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan selalu tercurah kepada pucuk pimpinan umat, yakninya Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah suri tauladan terbaik bagi kita, baik dalam berdagang, bekerja, ataupun dalam bermuamalah. Sahabat Fasyar rahimakumullah. Dalam hidup ini ada beberapa teori aliran, di mana aliran ini harus mengalir dengan baik agar tidak terjadi masalah. Apa contohnya? Yang pertama, aliran listrik. Listrik harus mengalir dengan baik agar lampu bisa menyala, kipas angin bisa hidup. Tapi kalau seandainya aliran listrik ini tidak mengalir, maka muncul masalah di situ. Masalahnya adalah lampu tidak bisa hidup, kipas angin tidak bisa menyala. Yang kedua, aliran darah. Dalam tubuh kita ini ada darah yang harus mengalir dengan baik. Agar badan kita ini sehat, maka darah itu harus mengalir dengan baik. Apa yang terjadi kalau aliran darah ini bermasalah atau tersendat-sendat? Kalau seandainya aliran darah ini tersendat-sendat, maka di situ muncul masalah, yaitu adanya penyakit stroke atau paling tidak kesemutan. Tapi kalau seandainya aliran darah ini terhenti, maka ada masalah yang lebih serius lagi, yaitu kematian. Sahabat Fasyar rahimakumullah. Begitupun di dalam kehidupan kita bersosial, ada yang harus mengalir dengan baik, agar tidak ada ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin. Apa yang mesti harus mengalir dengan baik? Yaitunya harta. Harta ini harus mengalir dengan baik, agar gap antara yang kaya dengan yang miskin tidak terlihat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Artinya, janganlah harta itu berputar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Sahabat Fasyar rahimakumullah, dalam menciptakan pemerataan ekonomi atau dalam menciptakan keadilan sosial, maka Islam mengeluarkan instrumennya, yaitu ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ziswaf ini adalah pemerataan ekonomi untuk menciptakan keadilan sosial, menghubungkan antara yang kaya dengan yang miskin. Zakat ada dua macam. Yang pertama, zakat fitrah. Ini adalah zakat jiwa yang waktu pengeluarannya di bulan Ramadan. Tujuan zakat fitrah ini adalah untuk mensucikan jiwa dan menyempurnakan amalan ibadah puasa. Yang kedua, zakat mal atau zakat harta, yaitu zakat yang dikeluarkan atas harta kita yang telah sampai senisab dan haul. Baik itu zakat perniagaan, zakat profesi, zakat perdagangan, zakat pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Sahabat Fasyar rahimakumullah. Kalau kita lihat potensi zakat yang ada di Indonesia ini, berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional, potensi zakat itu berkisar antara 327 triliun sampai 1.273 triliun per tahunnya. Masya Allah, ini potensi yang sangat besar sekali. Namun kenyataannya, realisasi penghimpunan masih berputar di antara 40 sampai 41 triliun. Tentu di sini ada sebuah pertanyaan, kenapa belum maksimal penghimpunan dana zakat di Indonesia?
Sahabat pesyar rahimakumullah. Bisa jadi penyebabnya yang pertama, kurangnya literasi masyarakat untuk berzakat kepada lembaga. Yang kedua, bisa jadi kurang kepercayaannya masyarakat terhadap lembaga dalam pendistribusian dana zakatnya. Yang ketiga, bisa jadi karena kurang profesionalnya atau kurang transparansinya lembaga tersebut, sehingga masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat itu secara langsung kepada yang membutuhkan. Sahabat pesyar rahimakumullah. Fungsi zakat itu kalau kita lihat, dia bisa meminimalisir kemiskinan, bisa memberdayakan ekonomi umat, memberdayakan UMKM, dan bisa mensejahterakan masyarakat. Sahabat pesyar rahimakumullah, lembaga yang mengelola amil zakat di Indonesia itu, misalnya Badan Amil Zakat Nasional, atau ada Dompet Duafa, atau lembaga-lembaga filantropi yang telah memiliki izin resmi, supaya masyarakat percaya kepada lembaga dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakatnya, maka setidaknya lembaga-lembaga ini harus mempunyai 5 prinsip. Prinsip ini kita singkat dengan tarif. Tarif itu singkatan dari transparan, akuntabilitas, responsibility, independen, dan fairness. Kalau lembaga filantropi atau lembaga yang mengelola zakat yang menerapkan 5 prinsip ini, tentu tata kelola kelembagaannya sangat bagus. Dan ini bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaganya. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Saya Ainul Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.